Perkenalkan, nama saya Yola Yulia Putri dengan NIM 05101381924073. Sebelum kita tahu apa itu tata guna lahan, yuk disimak apa sih pengertian lahan itu sebenarnya. Apa itu lahan? Lahan merupakan suatu wilayah yang ada di permukaan bumi dengan semua komponennya yang digunakan untuk berbagai aktivitas manusia dan merupakan sumber daya alam yang terbatas yang dimanfaatkan untuk keperluan manusia. Nah, kemudian apa sih beda lahan dan penggunaan lahan? Perbedaan lahan dan penggunaan lahan itu terdapat perbedaan, yaitu lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan baik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Sedangkan penggunaan lahan dapat diartikan sebagai interaksi antara manusia dengan lahan karena manusia merupakan faktor yang mempengaruhi atau yang melakukan kegiatan terhadap lahan yang memanfaatkan lahan. Setelah pengertian lahan dan penggunaan lahan, ada yang disebut dengan tata guna lahan. Tata guna lahan adalah sebuah pemanfaatan lahan dan penataan lahan yang dilakukan sesuai dengan kondisi alam. Adanya tata guna lahan mempunyai tujuan. Terdapat 3 tujuan. Yang pertama, mengatur penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Yang kedua, mewujudkan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arah fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah. Yang ketiga, mewujudkan tertib pertahanan yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan serta pengendalian pemanfaatan tanah. Sesuai dengan pasal 3 bab 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penatagunaan Tanah. Menurut Chagin dan Kaiser tahun 1979, jenis tata guna lahan dibagi menjadi 3. Yang pertama, lahan komersial, merupakan sebuah lahan yang bisa digunakan untuk berbagai bentuk perdagangan ataupun perusahaan besar. Yang kedua, lahan industri. Tidak semua daerah memperbolehkan perizinan untuk membangun sebuah industri. Lahan untuk industri harus memiliki jarak yang jauh dari perumahan untuk menghindari terjadinya pencemaran yang bisa mengganggu kesehatan. Yang ketiga adalah lahan publik, sebuah lahan untuk berbagai keperluan seperti tempat ibadah, area rekreasi maupun rumah sakit. Lahan ini tidak boleh dipakai untuk keperluan komersil karena bisa mengganggu aktivitas yang ada di dalamnya. Setelah tadi ada jenis tata guna lahan, sekarang ada manfaat tata guna lahan. Manfaat tata guna lahan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, dengan tata guna lahan yang baik bisa membawa sebuah dampak positif bagi perkembangan ekonomi. Yang kedua, pemerataan fungsi lahan yang baik sekaligus menjaga sumber daya alam yang ada agar tidak rusak dan tercemar. Yang ketiga, menciptakan sebuah lahan hunian yang tertata dengan baik sekaligus mengurangi terjadinya kemacetan pada hunian tersebut. Yang keempat, dengan adanya tata guna lahan yang baik bisa mengurangi terjadinya dampak negatif apabila terjadi sebuah bencana alam pada suatu wilayah atau daerah. Manfaat yang terakhir yaitu melalui perencanaan peruntukan lahan yang dilaksanakan dengan tepat, maka lingkungan tersebut akan mendapatkan dampak yang baik. Nah, ini adalah contoh peta tata guna lahan pada tugas sebelumnya. Dapat dilihat keterangannya yaitu warna coklat menunjukkan pemukiman warga sekitar, warna merah menunjukkan jalan, warna hijau menunjukkan vegetasi, warna kuning adalah landmark Universitas Sriwijaya, warna biru adalah lahan yang akan dikelola. Lokasinya bertepat di Jalan Nusantara Gang Buntu, Indralaya, Kos Pemondokan Kelapa Gading. Lahan tersebut akan saya gunakan untuk membuat workspace dan taman dengan memanfaatkan halaman depan. Selanjutnya kita akan mengenal apa sih itu workspace atau working space. Co-working space berasal dari bahasa Inggris yang berarti ruang yang digunakan bekerja.
menghasilkan karya secara bersama-sama baik antar individu maupun perusahaan yang memiliki latar usaha yang berbeda. Coworking Space mengedepankan konsep sharing ataupun berbagi. Desain yang akan saya gunakan untuk workspace yang pertama adalah desain games room. Ruang dengan desain game room ini sangat cocok untuk pecinta game yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Pemakaian warna netral dan material light wood akan membuat suasana nyaman. Yang kedua yaitu outdoor coworking space. Desain yang satu ini sangat bergantung pada cuaca karena berada di luar ruangan. Sehingga saat cuaca kurang bersahabat, pastinya akan sangat merepotkan. Meski begitu, jika pemilihan tempat dan view yang tepat, Anda dapat menikmati pemandangan alam yang indah serta merasakan suasana yang lebih santai. Di depan workspace, saya akan membuat taman dengan konsep desain outdoor pada workspace dengan memanfaatkan lahan sempit yang masih tersisa dengan membuat taman untuk bersantai ataupun mengobrol santai. Ini adalah dokumentasi lahan yang akan saya gunakan untuk membuat workspace dengan 2 lantai. Lantai pertama dengan desain outdoor, lantai kedua dengan desain games room, dan halaman depan workspace akan saya buat taman dengan ayunan untuk mengobrol. Alasan kenapa saya ingin membuat workspace dengan lahan tersebut adalah tepatnya di kos ini, kos pemondokan Kelapa Gading yang memiliki 108 kamar, saya ingin pengguna kos tidak merasa jenuh saat ingin mengerjakan tugas, laporan, ataupun hanya ingin mengobrol dengan pengguna kos. Pada saat kuliah offline, para pengguna kos akan kembali ke kosan pada saat kuliah berakhir. Nah, saya ingin para pengguna kos memanfaatkan workshop ini dengan mengerjakan tugas, laporan ataupun laporan praktikum bersama teman-teman pengguna kos lainnya, atau hanya untuk berbagi cerita, sharing mengenai pengalaman dan tugas kuliah. Semoga ilmunya bermanfaat ya, dan idenya dapat menginspirasi. Terima kasih. Thank you for watching.